Perkenalkan, nama saya Saskia Kusmaniarsari dari MC203 Program Studi Manajemen S1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang self-concept. Apa itu self-concept? Self-concept atau dapat juga disebut dengan konsep diri merupakan suatu persepsi keseluruhan yang dimiliki oleh seseorang mengenai dirinya sendiri. Ciri-ciri self-concept. Terorganisasikan. Ciri ini ditandai ketika suatu individu mengumpulkan banyak informasi yang dipakai guna membentuk pandangan tentang dirinya sendiri. Multifaset. Ciri ini ditandai ketika suatu individu mengkategorikan persepsi diri dalam beberapa wilayah seperti social experience, academic ability, dan juga physical attractiveness. Stabil. Ciri ini ditandai ketika suatu individu dapat menggeneralisasi konsep dirinya sendiri secara stabil. Berkembang. Ciri ini ditandai ketika konsep diri dalam suatu individu berkembang sesuai dengan umur pengaruh lingkungan. Evaluatif. Ciri ini berkembang ketika suatu individu membentuk deskripsi dirinya pada situasi yang istimewa, namun juga melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Ciri orang dengan self-concept yang positif. Orang yang terbuka, orang yang cepat tanggap, dan juga tidak memiliki hambatan bicara dengan orang lain dalam situasi apapun. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pengalaman, terutama di interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan juga berharga. Kompetensi, dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Aktualisasi diri, implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Aspek konsep diri. Dimensi internal. Di sini tuh ada dua, dimensi internal dan juga dimensi eksternal. Dimensi internal dapat juga disebut dengan kerangka acuan internal, yakni penilaian dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia dalam dirinya. Di dimensi ini meliputi diri identitas. Bagian ini merupakan aspek yang paling mendasar yang berkaitan dengan pertanyaan yang mampu membuat suatu individu menggambarkan dirinya atau membangun identitasnya. Diri pelaku. Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh dirinya. Diri penerimaan atau penilai. Diri penilai berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan juga evaluator. Kedudukannya sebagai perantara antara diri identitas dan juga diri pelaku. Dimensi eksternal. Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya sendiri melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai yang dianutnya, serta hal lain di luarnya. Dimensi eksternal meliputi diri fisik, menyangkut persepsi seorang terhadap dirinya sendiri secara fisik. Dalam hal ini, terlihat persepsi seorang mengenai kesehatan dirinya, penampilan dirinya, dan keadaan tubuhnya. Diri etik moral. Bagian ini merupakan persepsi seorang terhadap dirinya yang menyangkut persepsi seorang mengenai hubungan dengan Tuhan, kepuasan seseorang, dan kehidupan keagamaannya dan nilai-nilai moral yang dipegangnya, yang meliputi batasan baik dan juga buruk. Diri pribadi. Diri pribadi merupakan persepsi seorang tentang keadaan pribadinya. Hal ini mempengaruhi oleh sejauh mana individu merasa puas dengan diri sendiri, dengan dirinya. Diri keluarga.
Diri keluarga menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam kehidupannya sebagai anggota keluarga. Bagian ini merupakan seberapa jauh seseorang merasa kuat terhadap dirinya sebagai anggota keluarga, serta terhadap peran maupun fungsi yang dijalankannya sebagai anggota dalam suatu keluarga. Diri sosial. Bagian ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, ini contoh self-concept dari kehidupan sehari-hari saya. Sebagai seorang mahasiswa, saya memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepada saya, dan saya akan menyelesaikan tugas tersebut secara maksimal sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Karena jika saya mendapat hasil yang memuaskan dalam nilai tugas harian ataupun ujian akhir, saya merasakan sebuah kebanggaan tersendiri dalam diri saya. Pada keadaan inilah konsep diri secara positif terlihat dalam diri saya sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Saskia Kusnayapsari dari MT203, Program Studi Manajemen S1. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.